kalian dan juga bermanfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sekali lagi yaitu khusus pada guru-guru kita baik yang sudah meninggal atau masih hidup. Semoga apa yang kita capai dari ilmu mereka kita dapatkan dari mereka bisa bermanfaat dunia akhirat, terutamanya guru saya yaitu Syekh Masjid Asem, istrinya dan Syekh Masjid Asem, serta orang-orang yang dicintai dan beberapa guru-gurunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas kurban. Ibadah kurban ini adalah merupakan suatu bentuk ibadah yang disyariatkan bagi umat Islam. Syariat ibadah kurban sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Saat itu putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan profesinya masing-masing. Qabil sebagai petani melaksanakan ibadah kurban dengan sebagian dari hasil pertaniannya. Sedangkan Habil sebagai peternak berkorban dengan mengeluarkan bagian dari hewan ternaknya. Korban Habil diterima Allah SWT karena dia mengeluarkan sebagian hartanya yang bagus-bagus dan dikeluarkan dengan tulus dan ikhlas. Sementara Qabil mengeluarkan sebagian harta yang jelek-jelek dan terpaksa, oleh karena itu korban Qabil tidak diterima oleh Allah SWT. Sekarang apa? Ya, Qabil dan Habil disuruh berkorban, dan di sini tidak ada cerita. Sekarang saya ceritakan sedikit. Jadi Qabil ini atau Nabi Adam punya anak itu ada 41 anak dengan 21 kelahiran. Jadi yang terakhir itu hanya seorang saja. Yang 20 kandungan itu berpasang-pasang, jadi laki dan perempuan. Nah, Nabi Adam ini mendapatkan wahyu supaya menjodohkan anaknya, karena Qabil dan pasangannya atau Habil pasangannya ini sudah dewasa, sudah mau merinjak untuk menuju jenjang pernikahan. Jadi di situ mendapatkan wahyu supaya anaknya ini dijodohkan dengan secara sila. Jadi pasangannya Qabil dijodohkan sama Habil dan pasangannya Habil dijodohkan pada pasangan Qabil. Nah ini Qabil dari dia protes. Kenapa ini anak yang lahir bersama saya adalah seharusnya dijodohkan pada saya, tapi kenapa anak yang lahir bersama saya malah dijodohkan kepada orang yang tidak lahir bersamanya, yaitu Habil. Nabi Adam kesulitan ini, kemudian melakukan wawidah. Nabi Adam, sekarang kamu perintah saja anak kamu supaya berkorban, nanti korbannya yang diterima, maka itulah yang akan mendapat jodoh yang bersamaan dengan
jodohnya atau lahir bersama dengan Qabil. Jadi dalam surat Al-Imran ada watlu alaihim naba abnai adam bil haq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi di sini ada cerita bahwasanya ketika dua anak Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil berkorban, maka yang diterima adalah salah satunya, yaitu korbannya Qabil, karena ini dia adalah korbannya itu asal ikhlas dan dari harta yang terbagus yang dimilikinya. Nah, kemudian nanti ada sejarah singkat perintah korban ketika syariat Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti ada, yaitu nomor 3 ini, halaman 19. Jadi kamu perhatikan halaman 19, nanti ada. Sebelum kita menginjak kepada sejarah singkat perintah korban yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga disyariatkan sampai sekarang, kita membahas dulu tentang pengertian korban. Korban ini adalah dari kata-kata koruba bahasa Arab. Koruba yakrubu kurbanan. Koruba yakrubu kurbanan, yang berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri. Jadi kata-kata korban, kata-kata korban di sini, kalimat korban adalah dijadikan istilah dalam syariat Islam untuk pengertian penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di LKS kamu itu ada. Jadi korban ini adalah korban menurut istilah penyembelihan binatang ternak. Jadi binatang ternak khusus ini, binatang ternak. Penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah. Jadi korban ini adalah penyembelihan atau pemotongan binatang ternak tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tertentunya apa? Yang namanya binatang ternak ini kalau dalam Al-Qur'annya itu adalah bahimatul an'am. Kamu ingat, ini dalam Quran. Bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini adalah binatang ternak. Bahimatul an'am. Lah bahimatul an'am ini khusus unta. Kemudian lembu dan kambing. Nah, ini namanya binatang ternak. Jadi bahimatul an'am ini adalah unta, lembu dan kambing. Cuman macamnya lembu ini banyak. Ada lembu ini dikatakan banteng, ada dikatakan apalagi rusa, ini jenis lembu ini. Dikatakan lagi apa? Kerbau.
Tapi yang bisa untuk berkorban ini hanya jenisnya lembu yang dan kerbau saja. Jadi seperti banteng dan rusa ini tidak dianjurkan untuk berkorban dengan keduanya itu, yaitu banteng dan rusa. Soalnya binatang itu tidak punya sifat-sifat yang bagus, yang indah hanya dimiliki oleh orang-orang Islam. Beda onta. Nah, onta ini kalau orang Islam macam onta, aman dunia. Begitu juga kalau dunia orang Islam macam lembu dan kerbau, nah, juga aman dunia. Nah, cuman kambing ini ada sedikit, dia adalah agresif. Nah, tapi karena ini adalah termasuk binatang atau kambing ini adalah binatang yang dibuat ganti Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim dianjurkan oleh perintah Allah untuk berkorban anaknya. Jadi supaya berkorban anaknya. Nah, jadi binatang tertentu ini ya, yaitu penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu, artinya tertentunya di mana? Syarat tertentunya ini dari ketiga-tiganya itu ada syarat masing-masing. Kalau unta itu paling minimal umurnya yang bisa dibuat korban itu 5 tahun. Soalnya apa? Kalau kurang dari 5 tahun dia punya daging itu proteinnya belum sempurna. Kemudian lembu ini paling minimal adalah 2 tahun. Jadi umur 2 tahun lembu baru boleh untuk korban. Begitu juga kerbau. Nah ini. Kemudian ketiga kalinya kambing. Kambing ini minimal yang boleh untuk korban, syaratnya ini kambing yang bagaimana, yang umur, kalau kambingnya ma'zun ini harus ada 2 tahun. Kalau belum 2 tahun tidak boleh. Nah, doknun ini bagaimana? Doknun begitu juga. Tapi di sini ada keterangannya. Jadi binatang ternak, ya, binatang ternak yang bisa untuk korban ini ketentuannya, yaitu saya katakan tadi, kalau unta ini adalah paling minimal adalah 5 tahun, kalau lembu dan kerbau ini minimal adalah 2 tahun. Nah, kemudian domba ini sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau lebih, atau berganti gigi atau musina di sini. Bagaimana hadis Rasulullah? Qala Rasulullah, la tadbahu illa musinatan illa ya'suru alaikum wa tadbahu jazaatan minal dhani. Ya. Jadi di sini dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menyembelih kurban kecuali telah berganti gigi. Nah ini, la tadbahu illa musinatan illa ayasuru alaikum fatadbahu jazaatan minadhu. Kecuali apabila engkau sulit mendapatkannya, maka sembelihlah yang telah berumur 1 tahun dari jenis domba. Jadi ini yang termasuk domba ini adalah seperti ottawa. Nah ini ottawa. Nah, ottawa ini yang termasuk domba. Lainnya itu tidak. Jadi kalau Jawa ini namanya ma'zun. Nah, di sini sekurang-kurangnya minal ma'zi mustinatan, yaitu supaya kita apa? Memotong binatang. Kalau ma'zun ini atau kambing Jawa, ma'zun ini kambing Jawa. Nah, ma'zun
Ma'zun ini adalah kambing Jawa. Kambing Jawa. Minimal sudah ganti gigi. Nah, saya sudah ganti gigi. Nah, kalau kambing yang dzoknun, dzoknun ini adalah domba. Kalau di sini adalah domba atau otawa. Minimal umur 1 tahun. Ya, kalau kurang 1 tahun tidak boleh. Otawa. Ya.